Apakah dalam Al-Quran ada dijelaskan tentang perspektif guru ini? Gitu? Perkataan guru itu terkadang tak sesuai dengan perbuatan dia. Bagaimana bisa dikatakan seorang guru? Apakah ustadz, ulama, syekh, kiai itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini di channel YouTube Islamic Taqwamu. Baik, kesempatan kita kali ini kita di podcast Islamic Taqwamu. Sebelum kita tonton, jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube kita, subscribe, like, and comment, serta boleh juga di share untuk media dakwah kita. Baik, kali ini kita bahas masalah kedudukan guru dalam perspektif Islam, ya, bersama dengan Pak Parlin Dungan Batubara SPDI. Ya, apa kabar Pak Parlin? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Wajahnya cerah, mudah-mudahan dapat mencerahkan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kedudukan guru. Guru ini sangat diminati hari ini karena profesi guru ini cukup luar biasa, mendapatkan kenikmatan dunia wal akhirah. Karena seorang guru itu sangat jadi figur di tengah-tengah siswa, di tengah-tengah umat. Karena guru adalah singkatan dari diguguh dan ditiru. Baik Pak Parlin, tentang kedudukan guru dalam perspektif Islam ini bahasan kita hari ini. Pertama itu tentang apakah profesi guru ini ada dituangkan dalam Al-Quran. Ini perlu kita juga tahu, karena profesi guru ini sangat baik sekali gitu. Apakah dalam Al-Quran ada dijelaskan tentang perspektif guru ini gitu? Ya, sebenarnya di dalam Al-Quran itu profesi guru ada disebutkan dan banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Yang termasuk salah satunya adalah di surah Al-Fatihah yang Rabbil Alamin. Kata Rabb itu sebagai pendidik, yang dari situlah nanti diambil kata tarbiyah, pendidikan. Jadi pada dasarnya Allah itu sebagai pendidik bagi manusia, Rasul itu sebagai pendidik, dan kita pun sebagai pendidik. Jadi paling tidaknya kita bisa mendidik dalam lingkup keluarga kita. Jadi konsep pendidikan atau teori pendidikan itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Ada juga dengan teori taklim. Ada juga dengan teori takdib, mengajarkan adab, bukan hanya pengetahuan logik, tapi adab itu diajarkan juga. Semuanya ada teori-teorinya, konsepnya di dalam Al-Quran. Baik Ustaz, luar biasa. Dalam Al-Quran itu cukup banyak dijelaskan tentang profesi seorang guru. Kemudian dalam menjalankan aktivitasnya seorang guru ini mungkin banyak, ada beberapa hal kriteria guru yang dalam perspektif Islam itu bagaimana Ustaz? Karakter atau kriteria guru ini, sehingga guru ini kan harus digugu dan ditiru. Iya. Harus banyak memang karakternya atau kriterianya sebagaimana bisa dikatakan seorang guru. Apakah ustadz, ulama, syekh, kiai itu bagaimana menurut Ustaz? Sebenarnya karakter seorang guru di dalam Islam itu kalau kita lihat rujukan-rujukannya sangat banyak sebenarnya. Bagaimana guru yang baik, yang kita bilang tadi dengan digugu dan ditiru itu sangat baik, sangat banyak. Yang dominannya atau yang paling utamanya adalah bagaimana kepribadian guru itu bisa dia mencerminkan sesuatu yang baik kepada anaknya. Jadi seorang guru itu ketika dia melakukan sesuatu yang baik dan itu nanti akan ditiru oleh anak didiknya atau umpamanya keluarganya atau orang di sekitarnya. Maka seorang guru itu mempunyai akidah yang baik, mempunyai adab yang baik, yang tidak tercemari dengan hal-hal yang buruk. Maka itu semestinya dua hal yang paling utamanya tadi, punya akidah yang baik, punya keyakinan yang baik, dan dia punya akhlak yang baik. Ketika dia nanti kan dia seorang guru akan menyampaikan sesuatu kebaikan. Tidak ada guru yang menyampaikan keburukan pada anak. Jadi semua yang disampaikannya itu nanti kebaikan-kebaikan pada anak itu, maka dia harus bisa menjadi contoh. Maka yang paling dominannya tadi, dia menjadi
suatu panutan, dia contoh itu satu aja sebenarnya kita gambarkan gini, ini contohnya, itulah yang akan kita tiru, copy paste. Maka contoh yang terbaik itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah, di dalam diri Rasul itu ada contoh yang paling baik. Ketika kita menjadi yang baik dalam akhlak dan yang lainnya, maka contohlah Rasul itu, contohlah Rasul. Baik, berarti kalau anak-anak itu kan masih kaset kosong deh, Ustaz. Berarti kalau dia melihat figur di kelasnya atau di sekolah formal, seorang guru bersikap seperti ini, mengajar seperti ini, banyak kita lihat itu ketika sampai rumah, kata guru kami, wah ini menjadi keren sekali. Jadi guru itu sangat menjadi dominan di tengah-tengah siswa misalnya itu, bagi anak-anak. Karena anak-anak itu menjadi hal yang dominan ketika guru mengatakan, ini tidak boleh, ini boleh. Berarti ketika dikatakan oleh orang tuanya di rumah, kata guru kami itu tidak boleh. Wah ini berarti guru itu memang betul-betul cukup luar biasa digugu dan tiru. Perlu saya apakan juga mungkin dikit, karena tadi anak itu diistilahkan dengan kertas kosong atau kaset yang kosong. Itu sebenarnya tentang teori tabula rasa yang kosong gitu. Tapi di dalam Islam, anak yang dilahirkan itu sudah ada keimanan, ketauhidan di dalam dirinya. Ayat yang mendukung itu ketika Allah mempertanyakan pada manusia tentang alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah bertanya langsung pada manusia sebelum dia dilahirkan itu, apa kamu menyaksikan bahwa saya ini adalah Tuhanmu? Maka dia menyaksikan, iya. Qalu bala, iya Allah, iya. Ini menjadi persaksian nantinya. Jadi sebenarnya di dalam konsep Islam itu anak bukan istilah tabula rasa, tapi di dalam diri anak yang dilahirkan itu sudah ada sudah ada bekalnya, yaitu ketuhanan atau ketauhidan. Jadi tinggal nanti anak ini tinggal dipoles bagaimana kondisi yang di sampingnya, contohnya keluarganya, temannya dan sebagainya. Karena ini nanti akan banyak berpengaruh terhadap karakter anak sendiri. Tersebut ya. Baik, luar biasa. Baik, Ustadz, menurut Ustadz, ketika seorang guru menyampaikan ilmu, menyampaikan pengetahuannya sehingga audiens atau anak itu memahaminya, bagaimana menurut Ustadz kalau perkataan guru itu terkadang tak sesuai dengan perbuatannya? Bagaimana menurut Ustaz itu terkait dengan kabura maqtan indallahi an taqul ma la taf'alun? Silakan Ustaz. Ya, yang ini penegasan yang sangat luar biasa Allah berikan. Ketika kita ngomong itu harus bisa umpamanya diterapkan. Apalagi kita termasuk seorang guru. Kabura maqtan, sangat besar kemarahan Allah bagi orang yang mampu mengatakan tapi tidak bisa dilakukannya. Maka sudah disampaikan semestinya kriteria atau karakter guru itu, dia itu harus bisa melakukan apapun yang dikatakannya, maka dia itulah menjadi contoh. Maka tadi kriteria yang pertama di situ ya selain dari ketauhidan atau keimanannya, yang kedua akhlaknya, karena dialah yang menjadi contoh ini. Maka bagaimana pelan-pelan, umpamanya yang belum bisa, maka coba perbaiki. Ketika kita menyebutkan kebaikan itu sebenarnya untuk bagian dari perbaikan diri kita sendiri. Ya, saya sudah menyebutkan ini satu kebaikan, mudah-mudahan tidak terjadi lagi sama saya. Maka ini teguran keras yang Allah berikan ketika kita bisa menyampaikan sesuatu tapi kita sendiri belum mengamalkannya itu harus kita introspeksi diri kembali. Berarti kita memang harus memperhatikan apa yang kita sampaikan kepada audiens, apa yang kita sampaikan kepada peserta didik kita. Jangan sampai kita mampu untuk mengajarkan kepada peserta didik atau audiens atau jamaah, tapi perlakuan kita tak sesuai dengan perbuatan kita. Itu bahkan lebih berat lagi seorang dai atau seorang guru ini menjalani ini. Iya, apalagi yang dia seorang ustadz atau umpamanya seorang guru, apalagi guru agama kayak gitu. Kalau umpamanya di matematika, umpamanya salah 1 tambah 1 dibuatnya 3, umpamanya salahnya nanti bisa dikoreksi. Tapi ketika umpamanya dia mengatakan, ayo sholat, padahal dia nggak sholat, ayo umpamanya berpuasa, dia tidak berpuasa, ada amal, ayo bersedekah, dia tidak bersedekah, yang lainnya apa kayak gitu, ada disampaikannya. Tapi inilah
bagi yang melakukan kayak itu ya kita introspeksi bahwa ada sebenarnya teguran Allah, kabura maktan, sangat besar kemurkaan Allah itu bagi orang yang hanya mampu mengatakan tapi tidak dilaksanakannya. Maka salah satu konsep dalam Al-Quran itu ketika kita baca, kita pahami maknanya dan dijadikan menjadi bagian dari kehidupan kita. Al-Quran itulah. Suatu hari sahabat datang ke rumah istri Rasul Aisyah radhiyallahu anha, dan para sahabat bertanya, bagaimana akhlak Rasul itu? Maka dijawab, hulukuhul Quran. Akhlak Rasul itu Al-Quran. Konsep-konsep Al-Quran itu yang ada di dalam Al-Quran diterapkan Rasul. Maka ada orang mengistilahkan Rasul itu Al-Quran berjalan. Oh ya, Al-Qurannya konsep itu bagaimana tawanya, bagaimana candanya, bagaimana ibadahnya dan yang lainnya. Konsep dalam Al-Quran itu dijalankan Rasul. Maka Rasul bisa menyampaikan dan bisa mengamalkan. Maka contoh utama itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustadz, itu tadi terkait dengan seorang guru harus mampu menyampaikan apa yang ia mampu melaksanakannya. Jangan sampai kita seorang guru, sebagai Ustadz, kabura maqtan 'indallahi ma la taf'alun. Bahkan dosa yang paling berat itu ketika dia mampu menyampaikannya, menurut Ustadz katakan, tapi tidak mampu dia melakukannya. Baik Ustadz, Ustadz Parlin, dalam guru atau penyampaian seorang guru, apa perbedaan penyematan antara guru, ulama, ustadz, syekh, kiai? Nah, ini apa bedanya Ustadz? Kalau guru mungkin itu dia di dunia formal. Bagaimana dengan ustadz, ulama, syekh yang kita kenal hari ini? Sebenarnya itu perbedaan hanya penyebutan dan daerahnya aja saya kira. Karena kalau umpamanya di daerah Jawa yang punya pondok pesantren disebut dengan kiai, tapi kalau di sini disebut ustadz atau muallim dan sebagainya. Jadi daerahnya. Bagaimana penyebutan kita? Ada juga yang disebut buya. Jadi bukan setiap yang punya pesantren itu buya, atau umpamanya yang punya sekolah ini disebut buya atau kiai dan sebagainya. Itu hanya perbedaan penyebutan aja sebenarnya saya rasa. Cuman masalah dengan syekh itu ada dua pengertian. Yang pertama karena memang umurnya dalam hadis Rasul, seseorang itu apalagi yang sering dijumpai malaikat melihatnya kondisinya. Itu syekh itu yang sudah tua, yang sudah lewat umurnya, itu disebut dengan syekh. Yang kedua, orang yang dalam, yang luas pengetahuan keilmuannya. Maka walaupun dia masih umurnya belum tua, tapi dia bisa disebutkan dengan syekh. Baik, berarti sebutan ulama, syekh, ustadz, kiai berarti intinya orang yang memiliki ilmu pengetahuan, orang yang memiliki ilmu pengetahuan terkait dengan tentang ilmu agama dan lain sebagainya. Kalau ulama tadi kan istilah dari ilmun, ulama menjadi jamaknya gitu. Orang yang banyak pengetahuannya, hampir sama aja sebenarnya itu. Hampir sama aja. Berarti orang yang punya gudang ilmu ini, gudang ilmu ulama. Maka dalam ayat yang lain kan Allah sebutkan juga innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang paling takut sebenarnya kepada Allah itu adalah ulama. Ketika ulamanya bagus dia di apa yang dikatakan, apa yang dihayatinya, itulah diamalkannya. Yang paling takut kepada Allah itu ulama yang gudang ilmunya sudah ada, dia sudah tahu kayak gini dan sebagainya. Maka yang paling takut kepada Allah itu ulama. Masya Allah, tabarakallah. Baik Ustadz, dalam profesi seorang guru atau ustadz, ulama, apa keuntungannya dari profesi seorang guru ini? Karena kalau guru atau ustadz tuh kita perlu tahu juga keuntungannya apa sih gitu jadi profesi ini gitu. Sebenarnya sangat luar biasa. Yang pertama, guru inilah saya kira yang bisa menginstalkan satu pemikiran-pemikiran kepada siswanya, yang bisa memasukkan berbagai gagasan ke dalam pikiran siswanya. Guru ini jugalah yang membuat bagaimana seorang siswa itu menjadi anak yang yang menyampaikan berbagai macam informasi kepada siswanya. Selain itu ya yang jelas ada materinya. Apalagi umpamanya sekarang sudah ada kita dengar yang sertifikasi dan sebagainya. Ya, kalau di akhiratnya alhamdulillah Rasul bersabda ketika kita idza mata ibnu Adam ingqata amaluh. Apabila anak cucu Adam itu meninggal, kita termasuk anak cucu Adam ya.
Jadi kita disebutkan anak cucu Adam sudah meninggal, maka yang salah satunya ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan itu. Ketika kita menyampaikan ini, bacaannya ini umpamanya kita ke sholat ini, atau umpamanya ini kebaikan yang kita lakukan pada orang, ketika dia masih mengamalkannya, maka itu termasuk amal jariah bagi kita. Dalam hadis yang lain, man sanna fil islami sanatan hasana falahu ajrum minha. Apabila kamu melakukan satu kebaikan dan itu dicontoh yang lainnya, maka itu bagian kamu akan mendapatkannya, itu amal jariah. Umpamanya kamu mengajarkannya sama ini, Al-Fatihah. Al-Fatihah itu tiap hari, Pak. Al-Fatihah itu paling sedikitnya 17 kali dibaca dalam sehari semalam itu. Paling sedikitnya itu masih sholat yang wajib. Kalau ditambahnya sholat sunnahnya. Jadi ketika dia bacakan, sudah dia bacakan per hurufnya, per katanya. Satu huruf kata Rasul itu 10 kebaikan. Kalau umpamanya bismillah itu berapa hurufnya? Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10, 190. Bismillah. Itu kebaikan-kebaikannya. Itu akan terus mengalir bagi kita. Itu guru itu saya pikir satu profesi yang sangat luar biasa. Karena dengan adanya guru itu seorang insinyur jadi insinyur, seorang dokter jadi dokter. Jadi profesi-profesi yang lain itu sebenarnya dijadikan dari guru. Baik Ustaz, itu berarti seorang guru sangat inspiratif sekali. Karena apalagi guru ngaji, guru baca Quran. Man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya itu sama-sama dapat pahala besar. Baik, jadi guru agama contohnya terkait dengan dia belum pandai baca Quran sampai dia pandai dan bisa baca Quran, itu pahalanya luar biasa dari seorang guru. Dan itu jasa peran seorang guru sehingga bisa mampu untuk baca Quran. Baik, Pak Parlindungan profesinya sebagai guru ya? Iya. Guru di mana Ustaz? Di SMP Muhammadiyah 3. Mata pelajaran apa tuh? Saya bahasa Arab. Wah, Masya Allah, guru bahasa Arab. Iya. Dan bahasa Arab ini bahasa yang cukup rumit, tapi bahasa Arab ini juga sangat diminati siswa nih ya. Sebenarnya kayak gini deh, bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, Quran dan Arabian yang berbahasa Arab. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab itu, kita masuk langsung pendalaman Al-Quran. Dan hadis Rasul itu pun bahasa Arab. Dan ketika kita belajar bahasa Arab itu sebenarnya enak kita ketika mengkajinya. Oh, ini maksudnya kayak gini, ini maksudnya kayak gini. Kita ambil sebagai pedoman hidup dan itulah yang menjadi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Wah, ini pelajaran bahasa Arab. Ayo generasi muda pelajar, yuk kita kejar bahasa Arab, karena bahasa Arab ini juga bahasa Quran dan Rasul juga menggunakan bahasa Arab. Mudah-mudahan bahasa Arab ini juga semakin banyak diminati generasi muda. Baik, Ustadz, dalam profesi Ustadz sebagai guru, mungkin sebelum jadi guru banyak jenjang pendidikan yang harus Ustadz jalani. Dalam memilih profesi seorang guru, kira-kira tokoh inspiratif Ustadz itu menjadi seorang guru apa kira-kira? Ada tokoh pastinya gitu. Tokoh untuk menjadi seorang guru, sebenarnya kami waktu di sekolah itu masih di SD ada seorang guru, tapi guru mengaji kami yang luar biasa didikan dan bimbingannya. Walaupun namanya sekolah mengaji, sekolah sore, kami masuk SD-nya itu pagi sampai jam 1. Habis itu pulang jam 3 sampai jam 5 itu sekolah mengaji. Ada bimbingan, ada pengaruh, ada rangsangan, ada respon yang sangat biasa sama kita. Bagaimana kita sampai bisa umpamanya datang ke rumahnya, dibimbingnya betul-betul kayak gitu sampai masuk ke pondok apa semuanya itu diperhatikannya. Jadi iya, luar biasa guru kayak gini. Kalau umpamanya di rumah kita punya ayah, punya orang tua, tapi lagi umpamanya keluar, maka orang tua kita tidak di situ. Tapi guru ini memperhatikan adab, bagaimana umpamanya cara berbicara kita, bagaimana cara yang lainnya itu diperhatikan guru kita. Tapi orang tua kita kadang hanya ada sebanyak ya, walaupun umpamanya enggak semuanya kita sebutkan, hanya ada sebahagian orang tua hanya ketika dia pulang kerja dikasihkannya duit, dia macam selesai, tidak diperhatikan bagaimana adab dan akhlak anaknya. Jadi saya terinspirasi termasuk dari guru yang itu, ayah itu. Sekarang sudah meninggal, semoga dilapangkan Allah di kuburnya. Berarti guru ngaji ya Ustaz? Guru ngaji. Baik. Kalau mungkin ada juga yang kenal dengan guru ngaji ini, boleh juga
Atau boleh Ustaz disebutkan namanya, mungkin ada menjadi inspiratif buat guru ngaji yang anak muridnya mungkin satu angkatan sama Ustaz. Wah, kita satu angkatan nih gitu. Orangnya sudah meninggal. Mudah-mudahan ilmu ini sampai di lapangannya. Baik Ustaz, menurut Pak Parlindungan sebagai guru nih, profesi seorang guru di dunia pendidikan formal nih, tantangan terberat hari ini buat generasi muda, khususnya generasi muda Islam, tantangan seorang guru dalam mendidik pelajar di sekolah-sekolah, kira-kira apa Ustaz tantangannya ini? Tapi tantangan yang paling beratnya kayak gini dia. Oh, dalam konsep pendidikan itu bukan hanya mentransfer, memasukkan sesuatu pengetahuan logik ke otak anak-anak kayak gitu, tapi ada di situ adab. Maka disebabkan hal-hal yang di luar jangkauan guru kadang kayak gitu, lebih banyak informasi-informasi yang negatif itu yang masuk pada anak kayak gitu. Maka ini hal yang paling menantang, yang paling berat lah rasanya untuk menanamkan bagaimana seorang anak itu berkarakter Islam, mempunyai adab yang baik sama orang tua, sama guru, sama tetangganya. Ini banyak sekarang ini kita lihat. Kumpul ya kumpul, tapi semuanya pegang HP. Namanya kumpul itu ya disimpan. Itu ada adab-adab yang terabaikan di situ. Yang jauh terasa dekat, yang dekat ya terasa jauh kayak gitu. Jadi untuk menanamkan adab ini menjadi tantangan yang terberatlah rasanya untuk saat ini. Komunikasi ya, alat kecanggihan teknologi hari ini yang sangat berdampak. Kalau umpamanya tentang pengetahuannya bisalah kita sampaikan kayak gini, bagaimana, tapi untuk bimbingan, akhlak dan sebagainya itu harus perlu, karena lebih banyak kadang informasi yang negatif itu yang masuk sama mereka dibandingkan bimbingan kayak kita. Kalau umpamanya sekolah dari jam 7.15 sampai jam 4 ya selesai. Selainnya mereka mengakses atau umpamanya mendapatkan informasi-informasi yang lain yang tidak baik. Itu yang dikhawatirkan. Walaupun banyak juga informasi yang baik itu sebenarnya, tapi pemanfaatannya itu anak-anak kadang tidak terkendali untuk hal-hal yang kayak gitu. Jadi Ustaz, kalau hari ini tantangan seorang guru terkait dengan akhlak, perilaku. Jadi kalau ada anak yang pintar, anak yang ranking berprestasi, kalau akhlaknya belum juga mencerminkan akhlakul karimah, ini agak sedikit kurang juga kita nih ya, dalam ilmu terisi otaknya tapi akhlak ini belum. Jadi mudah-mudahan ke depan tantangan guru untuk memperbaiki akhlak mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Baik Ustadz, itu saja diskusi kita hari ini terkait dengan kedudukan seorang guru dalam perspektif Islam. Semoga mudah-mudahan para guru yang berada dalam dunia formal atau pesantren dan lain sebagainya, ingatlah mudah-mudahan guru itu dikuguh dan ditiru. Apa yang kita sampaikan mudah-mudahan mampu kita untuk melaksanakannya. Ada dua keuntungan kita untuk menjadi seorang guru, keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Keuntungan di dunia kita mendapatkan tunjangan dan lain sebagainya, dan ketenangan hati kita karena ilmu kita sampaikan menjadi bekal untuk kita. Dan di akhirat, walaupun kita sudah mati, ilmu ini tetap mengalir menjadi nilai ibadah. Mudah-mudahan pertemuan podcast kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.